Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa belajar pada hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pecahan. Tahukah kamu apa itu pecahan? Apakah kamu bisa memberi contoh operasi hitung pecahan dalam kehidupan sehari-hari? Hari ini kita akan belajar pecahan ya, tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengubah bilangan pecahan ke berbagai bentuk pecahan. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan pecahan dalam berbagai bentuk pecahan. Jadi ada tujuan pembelajaran yang nanti dapat kamu kuasai tentang operasi hitung pecahan. Perlu kamu ketahui bahwa pecahan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pecahan biasa, kemudian yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada pecahan desimal, dan yang keempat ada pecahan dalam bentuk persen atau per 100. Jadi langsung saja kita memasuki bagian yang pertama, yaitu tentang pecahan biasa. Pecahan biasa dituliskan A per B. Kalau kamu lihat, dituliskan pecahan biasa ditulis dalam bentuk A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut, dengan ketentuan A pembilang dan B penyebut adalah bilangan bulat. Jadi A dan B keduanya harus berupa bilangan bulat. Kemudian ketentuan yang kedua, B atau penyebut tidak sama dengan 0. Jadi penyebutnya tidak boleh bernilai 0. Contohnya ada 1/4, dibaca 1/4, atau bisa juga disebut 1/4. Yang kedua ada 1/2, dibaca 1/2, atau bisa juga disebut dengan setengah. Contoh yang ketiga ada 2/6, ditulis atau dibaca 2/6. Berikutnya yang kedua ada pecahan campuran. Cara menuliskannya, dituliskannya A B per C, di mana B adalah pembilang, C disebut penyebut, dan A adalah bilangan pokok. Jadi A bilangan pokok, B-nya disebut pembilang, dan C disebut penyebut. Dengan ketentuan A, B, dan C atau bilangan pokok, pembilang, dan penyebut adalah bilangan bulat. Ketentuan yang kedua, C bilangan pokok tidak boleh sama dengan 0. Maaf ya, yang betul ini A atau bilangan pokok tidak sama dengan 0. Jadi A-nya atau bilangan pokoknya tidak boleh bilangan yang bernilai 0. Contohnya ada 2/1/4, dibacanya 2/1/4 atau 2/1/4. Bilangan pokoknya disebutkan terlebih dahulu. Contoh yang kedua
ada bilangan pokoknya bernilai 7, maka menyebutkannya atau menuliskannya 7 1 ya per 2 atau 7,5. Berikutnya contoh yang ketiga, ada bilangan pokoknya 5, pembilangnya 2 dan penyebutnya 7, maka disebutkan atau dituliskan 5 2 per, maaf ini salah ya, yang betul 2 per 7. Selanjutnya yang ketiga, pecahan desimal. Dituliskannya A, B, di mana dengan ketentuan A adalah bilangan bulat dan B adalah bilangan cacat. Ini yang disebut dengan desimal. Kalau tadi pecahan itu disebut dengan menyebutkannya dengan kata per, kalau desimal menggunakan koma. Contohnya ada 0,5. Contoh yang kedua ada 2,75. Jadi bilangan di belakang koma disebutkan 1 per 1. Contoh yang ketiga 11,35. Karena disebutkan 1 per 1, maka menyebutkan bilangan yang di belakang koma tidak 11,35 tetapi 11,35. Contoh yang keempat ada 25,05. Contoh berikutnya yang terakhir ada 100,01. Sudah jelas anak-anak ya. Jadi bilangan yang di belakang koma disebutkan 1 per 1. Yang keempat ada pecahan persen. Karena persen artinya per 100, maka ditulis A persen. Tanda persen itu adalah 0 per 0 atau artinya per 100. Dengan ketentuan A adalah bilangan cacat, persen artinya per 100. Jadi nilai bilangan A itu per 100. Contohnya 5%, 27%. Yang ketiga 0,5%. Contoh berikutnya 35,5%. Dan contoh yang terakhir ialah 100%. Itu ialah macam-macam bentuk pecahan, mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan dalam bentuk persen. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang mengubah bentuk pecahan ke dalam berbagai macam bentuk pecahan, baik dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, atau dari pecahan campuran menjadi pecahan desimal, atau dari pecahan desimal ke persen, atau dari pecahan persen ke pecahan biasa, atau dari pecahan biasa ke pecahan desimal, atau dari pecahan persen ke campuran, atau berbagai macam kebalikannya. Akan kita pelajari pada tayangan berikut. Perhatikan ya. Yang pertama ada mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan campuran. Contohnya sini contoh yang pertama ada 21/4. Bagaimana kita mengubahnya ya? 21/4 ini merupakan contoh pecahan biasa. Lalu kita ubah menjadi pecahan campuran yang ada bilangan pokoknya. Yang contoh kedua ada 44/3. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakan yang pertama 21
adalah pembilangnya, penyebutnya adalah 4. Cara mengerjakannya ialah pembilang dibagi dengan penyebut. Kita lihat 2, angka 2 di depan. 2 dibagi 4 tidak bisa, maka 20 dibagi 4 sama dengan 5 ya. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Sisa 1, 20 atau 21 langsung saja dibagi 4 dibagi 21 dibagi 4 sama dengan 5. Sisanya 1 karena 21. Karena 4 kali 5 20, maka 21 sisanya 1. Maka cara menuliskannya ialah 5-nya ini sebagai bilangan pokok. Sisa 1-nya ini ditulis sebagai pembilang. Dan 4-nya atau penyebutnya masih utuh dari pembaginya. Maka jawabannya 21/4 menjadi pecahan campuran ialah 51/4. Contoh berikutnya 44/3. Cara mengerjakannya kita lihat ya. 4 dibagi 3 sama dengan 1. Sisanya berapa? 4 dibagi 3 sama dengan 1. Sisanya 1, maka kita tuliskan di atasnya sini. Maka menjadi 14. 14 dibagi 3 sama dengan 3 ya. 14 dibagi 3 sama dengan sama dengan 4. Kenapa 4? Ya, karena 3 dikalikan 4 sama dengan 12. 14 dikurangi 12 sisanya 2. Maka dituliskannya sama dengan 14-nya sebagai bilangan pokok. Sisa 2-nya sebagai pembilang. Dan pembaginya atau penyebutnya masih utuh kita tuliskan 3. Maka jawabannya menjadi 14/2/3. Berikutnya yang kedua ada mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh ada 23/5. Contoh yang kedua ada 34/9. Cara mengerjakannya 23/5 sama dengan ya, 5 dengan 2 itu kita kalikan ya. Jadi bilangan penyebut dengan bilangan pokok kita kalikan, setelah itu ditambah dengan pembilang. Kalau kita tuliskan sama dengan 5 kali 2 berapa? 5 kali 2 10 ditambah 3 maka menjadi 13. Maka dituliskan 13 ya. Penyebutnya masih utuh. Berapa penyebutnya? 5. 13/5. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Maka cara mengerjakannya 9 dikalikan 3 ditambah 4. 9 dikalikan 3 ditambah 4 sama dengan 9 kali 3 berapa? Ya, 27 ditambah 4 sama dengan 31. 31. Penyebutnya berapa? Penyebutnya masih utuh. Berapa? 9. Maka jawabannya 31/9. Mohon maaf ini salah. Yang betul berapa Nana? Ya, per 9. Berikutnya yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dengan catatan penyebut harus diubah menjadi 10, 100 atau 1000. Contohnya 3/5, 5/25, 5/8. Cara mengerjakan yang pertama 3/5. Di sini ada catatan tadi, ingat ya anak-anak, penyebut
harus diubah menjadi 10, 100 atau 1000. Maka di sini kita lihat pada cara pengerjaan nilai penyebutnya ialah 5. Maka 5 dikalikan berapa biar 10? Nah, kita tuliskan 5 kali 2. Kalau penyebutnya dikalikan 2, maka secara otomatis pembilangnya juga harus dikalikan 2. Maka sama dengan 3 dikalikan 2 sama dengan 6. 5 dikalikan 2 sama dengan 10. 6-nya ya, pembilangnya 6 dan penyebutnya 10. Kita lihat ke penyebutnya, ada berapa angka 0. Kalau ada satu angka 0, maka kita tuliskan 0 ya. Karena nolnya cuma 1, maka bilangan di belakang koma hanya ada satu angka, maka kita tuliskan 0,6. Berikutnya contoh yang kedua, 4 per 25. Kita lihat ke penyebutnya. Penyebutnya harus dijadikan nilai 10. Bisa tidak? Tidak, karena penyebutnya lebih besar bernilai 25. Maka kita harus diubah menjadi bilangan yang bernilai 100. Maka 25 dikalikan titik-titik biar hasilnya 100, maka 25 dikalikan 4. Karena penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. Maka 4 kali 4, maka sama dengan 16 per 100. Kalau kita lihat di sini penyebutnya ada 2 angka 0. Karena ada 2 angka 0, maka bilangan yang di belakang koma harus 2 angka. Maka jawabannya ialah 0,16. Contoh terakhir yang ketiga, ada 5 per 8. Bilangan 8 bisakah diubah menjadi 10, 100 atau 1000? Bilangan di 8 harus kita ubah menjadi 1000 karena tidak bisa diubah ke bilangan yang bernilai 10 dan 100. Maka sama dengan 8 dikalikan 125, maka otomatis pembilangnya juga dikalikan 125. Maka jawabannya ialah 625 per 1000. Karena penyebutnya 1003 angka, maka bilangan yang di belakang koma harus berupa 3 angka. Maka jawabannya 0,625. Itu tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sudah paham anak-anak? Maka saksikan latihan berikut ya. Silakan kamu kerjakan latihan berikut pada buku tulis yang sudah kamu siapkan ya. Buku tulis matematika, silakan dikerjakan, diperhatikan petunjuknya, dikerjakan pada buku tulis matematika dan nanti dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang Pak Epri tentukan. Di sini ada 3 soal latihan. Yang pertama, mengubah pecahan berikut menjadi bentuk desimal. Kemudian yang kedua, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Dan yang ketiga, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen. Sekian ya anak-anak ya. Semoga kamu diberi kemudahan dalam belajar. Pak Epri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.